al-mu'min al-muhtarif, bahwa orang iman yang kesehariannya bekerja, dia bangun, sholat, kemudian dia siap-siap ke pasar bekerja, itu jauh lebih sempurna daripada orang yang kelihatannya ampuh, daripada orang yang kelihatannya sangat sholih, mimma syaikhiz zawaya, dari kiai-kiai musola, kiai-kiai langgar, kiai-kiai pesantren, tapi alladzina ya'kuluna bijinihim, yang makannya cari. Tidak ada di antara kita sing ziarah di makam saudara, teman, atau siapapun yang kita kenal, kemudian duduk di samping makamnya, kecuali orang yang ada di dalam kuburan itu sangat tenang, sangat nyaman, sangat bahagia akan kehadiran kita sampai kemudian kita berdiri. Tidak ada satupun orang yang kebetulan diberi kemudahan, khususnya terkait hal-hal yang berbau rizki, kemudian rizki itu dipakai untuk membahagiakan kedua orang tua, kecuali orang itu akan sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti yaumul qiyamah, nanti di akhir, nanti di hari kiamat. Aku wis yakin aku wis yakin. Nyapa kok sebab nyedeki Gusti ya, nyedeki Mbah Harun, nyedeki kiai-kiai kabeh, sampai calon-calon kiai kayak Mas Nopel, kayak Mas Farid, kabeh dikelompokne kabeh hanya untuk mengamankan kelakuannya yang tidak aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallim ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin qaidi huril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, la haula wala quwwata illa billah. Para kiai, para bini sepuh sedaya ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus Romo Kiai Dia, Romo Kiai Son, lan sedaya para masyayikh wonten Rais Suriah PCNO Kota Blitar, Romo Kiai Lupi wonten Kiai Harun, sedaya boten saged dalam sepataken setunggal-setunggal para gawagis lan keluarga besar. Allah yarham Bapak Surahman, khususipun Bapak Haryanto, Sedra Putra Wayah, wonten Mas Wawan, wonten Mas Yani, kalian Ibu, wonten Mbak Feni, sedaya para hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken, ngapunten ingkang agung. Kula panci sejatose ati keseksa dolan mriki niki. Kanten jadwal kula niku hakikate ngawal rencang-rencang ziarah, tapi akhirnya mboten sios gara-gara Jenderal Ahmad Yani. Dan yang paling mengejutkan lagi, ternyata acaranya tidak di Masjid Ar-Rahman, tapi acaranya teng Sarian. Kula niku tilem saking griya. Pancen kanten kula awake ati KO, akhirnya kula tilem. Tangi-tangi kok teng kuburan, masya kaget aku. Lah apa aku wis diterene ning kuburan, aku wis kaget, ya Allah. Nggih, mugi-mugi sedaya ingkang kita lampahi estu-estu dipun tampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Tapi panjenengan kuburan niku medeni. Mboten faktor napa-napa. Kula tasih emut dawuh Sayyidina Utsman. Dados ngeten. Kana Utsman radhiyallahu taala anhu idza waqafa 'alal qabri baka. Sayyidina Utsman niku anggere mandek teng kuburan niku mesti nangis luar biasa, hatta yabulla lihyatahu, sampai kadang-kadang nek nangis niku sampai kembloh. Pirsa kembloh nggih jenengan. Telas kebes jenggote. Lah niku wong Gus Dia mohon kula mboten yakin nate kembloh jenggote. Jenggote kembloh. Summa qila lahu tuzkarul jannatu wan nar fala tabki. Wa tabki min hadha. Rasulullah, artinya ada orang yang kemudian matur teng Sayyidina Utsman. Rasulullah sering nyeritani bagaimana surga, bagaimana neraka, tapi panjenengan tidak pernah menangis. Tapi kenapa kalau panjenengan lihat kuburan kok nangis?
Kemudian li'ani sami'tu Rasulullah yaqul al-qabru awwalu manzilin min manazil al-akhirah. Faman najja minhu fama ba'dahu aisar, tapi faman lam yaju minhu fama ba'dahu asyad. Karena saya ini, kata Sayyidina Utsman, pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendawahkan bahwa al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, bahwa kuburan itu adalah pos pertama dari sekian banyak tempat yang harus kita lalui menuju akhirat. Siapapun yang selamat di sana, maka setelah itu insya Allah akan lebih mudah. Tapi famalam yanju minhu, kok di sana dia bermasalah, maka setelahnya pasti akan jauh lebih sulit. Makanya kuburan itu medeni tenan. Sahabat itu memang kagungan karomah, biasa lihat mughayyabat, biasa melihat hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Maka di beberapa dawuh, misalnya kayak di kitab Mirqatil Mafatih, Sayyidina Utsman juga pernah komentar, ma ra'aitu manzaran qattu illa wal qabru afdhalu minhu. Saya tidak pernah melihat sama sekali ada satu tempat lebih mengerikan daripada yang namanya kuburan. Mane kula wau mandek ning kuburan kaget tenan kula. Mboten mergo kok wedi piye mboten, kok wis digawe ning kuburan. Wong rencana kuwi arep mangan-mangan kok wis tekan. Lah niku lho, bahwa memang dawuh Allah taala, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Berapa banyak dari kita rencananya mau kemana, tahu-tahu nyampe kuburan. Innal mauta alladzi tafirruna minhu, bahwa kematian yang selama ini selalu kita upayakan untuk kita hindari, pada akhirnya pasti akan menemui kita. Sajane nek mati tok niku nggih mboten masalah, sing dadi masalah niku bar mati. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian di sana kita disowankan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Setelah itu dibuka semua apa yang pernah kita lakukan di dunia ini. Lah sing paling bahaya itu kan wong-wong sing modele kados kula, kados Gus Lubi, ngene kan bahaya. Mergo nang donya dianggap wong apik, dianggap rodok kiai, dianggap wong rodok salih, dihormati wong, ternyata setelah dibuka rapotnya merah semua kan naudzubillah. Kan itu bahaya. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Tidak ada satupun yang kemudian bisa kita tutupi dari Allah Subhanahu wa taala. Haikuan masalah, Pak. Makanya bahaya loh dadi wong kaya Gus Lubi, dadi kiai model kaya Gus Lubi ngeten iki aja dianggap enteng, bahaya betul. Makanya kula ningali Gus Lubi, belantian koi, belantian opo, ngoten seneng kula nggih, daripada belantian perkiaian. Al-Imam Abdul Mawahib Abdul Wahab Asy'arani memberikan satu komentar bahwa dulu idolanya Al-Imam Ibrahim Al-Madbuli yang pada akhirnya menjadi satu kitab namanya Minahus Saniyah. Kitabnya cilik tapi isinya berat. Di situ itu beliau, seingat saya, itu sempat menjelaskan bahwa al-mu'min al-muhtarif akmalu indi minal majazib mimma syaikhiz zawaya alladzina ya'kuluna bidinihim. Al-mu'min al-muhtarif, bahwa orang iman yang kesehariannya bekerja, dia bangun, sholat, kemudian dia siap-siap ke pasar bekerja, itu jauh lebih sempurna daripada orang yang kelihatannya ampuh, daripada orang yang kelihatannya sangat sholih, mimma syaikhiz zawaya, dari kiai-kiai musola, kiai-kiai langgar, kiai-kiai pesantren, tapi alladzina ya'kuluna bijinihim, yang makannya cari hidupnya, menyehatkan rekeningnya lewat jualan agama. Loh iya Gus, bahaya loh. Ojo gaya-gaya. Ketua Rois Suriah nih loh, Rois Suriah PC nih loh, kan bahaya betul itu. Walaysa biyadihim hirfatun dunyawiyah. Kiai-kiai yang kebetulan tidak memiliki kesibukan pekerjaan yang menghasilkan. Sing tu'ifuhum an
sadaqatin nas min ausakhihim tu'ifuhum an sadaqatin nas min ausakhihim. Yang mana pekerjaan itu mampu membuat dia kemudian tidak ngatong, tidak ngemis kepada banyak orang. Lah ini makanya enggak mesti kiai ku mesti luwih selamat, mboten mesti. Nah nek kena kuburan niku lemes kula. Kula tawani mangan wis langsung gak gelem kula. Lho nggih, aku wis langsung lemes kok kuburan ya. Aduh aku langsung. Mboten faktor napa-napa. Karena apapun jenenge kuburan tidak bisa dihindari, tapi permasalahannya kok cepet men. Nggih. Lan ngomong ngoten-ngoten niku tok mawon bahwa Masya Allah, macam medeni. Tapi bahasan keangen-angen terus ningali perjalanan acara kita malam hari ini. Kenapa kita harus dekat? Kenapa Bapak Haryanto meminta untuk acara ini di sini? Ngapunten, Pak. Memang ana sumayakunul mayyit fi qabrihi niku idza zarahu man kana yuhibbuhu fid dunya. Ini dawuh Kanjeng Nabi yang ditulis oleh Syekh Ihsan Al-Jam Persi wonten kitab Sirajut Talibin. Beliau mengatakan bahwa ana sumayakunul mayyit fi qabrihi idza zarahu man kana yuhibbuhu fid dunya. Paling nyamannya mayit di dalam kubur itu ketika disambangi, diendangi, diziarahi. Ketika Bapak Haryanto kemudian bikin satu kegiatan di sini, bahkan bangun musola di sini untuk membuat beliau sering ke sini, menika insyaallah almarhum Bapak Surahman memang sangat nyaman dengan itu semua. Ketika diendangi kambek wong sing selama hidupnya sangat dekat dengan beliau. Makanya jenengan-jenengan sedaya, ya kita semua pasti memiliki nenek moyang, memiliki leluhur, penting untuk kemudian endang-endang ke sana. Ma min rajulin sing zara qabr akhihi summa yajlis indahu illa sta'nasa bihi wa radda alaihi hatta yaquma. Tidak ada di antara kita sing ziarah di makam saudara, teman atau siapapun yang kita kenal, kemudian duduk di samping makamnya, kecuali orang yang ada di dalam kuburan itu sangat tenang, sangat nyaman, sangat bahagia akan kehadiran kita sampai kemudian kita berdiri. Lho niku pancen ngono kuwi. Pancen ngoten niku. Tetes lan mboten kabeh kaya awake dhewe niki memiliki kesempatan berbakti kepada orang tua kita, kepada para pendahulu kita. Maka acara-acara kayak malam hari ini menjadi sangat penting. Mergo ma min abdin razaqahullahu malan summa barra walidayhi kata Rasulullah illa kana ma'i fil jannah. Tidak ada satupun orang yang kebetulan diberi kemudahan khususnya terkait hal-hal yang berbau rizki, kemudian rizki itu dipakai untuk membahagiakan kedua orang tua, kecuali orang itu akan sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti yaumul qiyamah, nanti di akhir, nanti di hari kiamat. Kemudian ada sahabat matur, fa illam yakun walidan fama yaf'al ya Rasulullah. Kalau orang tuanya sudah meninggal, terus apa yang bisa ia lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya? Ternyata kata Rasulullah, yatasaddaq anhuma bi it'amit ta'am wa qiraatil Qur'an. Au bidu'a. Minimal kalau memang orang tua kita sudah mendahului kita, cara kita berbakti ya sedekah atas nama kedua orang tua kita. Sambil kita bacakan apapun yang mungkin bisa kita baca. Ya sak surat, ya sak juz, ya sak Quran. Lah niki pun dilakoni kabeh dina niki. Mugi-mugi sedaya dipun tampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kula niku pancen ket wau niku nggih. Piye nggih gregeten ya piye gare-gare. Lah kok ternyata ketua panitiane malah putrane Mas Yani. Harapan kula ketua panitiane ya Mas Yani dhewe niku pengen Kak Buli maksud kula niku. Ora kok Kak Buli ora, tapi ternyata niki wau kula nembe nyekseni. Ternyata Mas Yani niku pancen paling piye gak meyakinkan. Kita awal mendengarkan bagaimana putranya mengasih sambutan niku kula pun sewenang, enak aja iki dawuh. Bapak wis kalah. Ternyata di tengah-tengah Pak Yani nyambut, Pak Haryanto nyambut, yo penak, paling gak penak ya setengah mau. Nah, gitu maksudnya. Jadi aku wis wah, masyaallah. Berarti bener tebakanku. Bener.
Masya Allah. Oh nggak tergih. Oh sini kau. Alhamdulillah. Jadi ketua panitia ini ulang tahun dina niki. Masya Allah. Muka-muka untuk berkah baik. Mugi-mugi uripe barokah, umure barokah, keluargane barokah, rezekine barokah. Masya Allah. Lho nggih saestu niku. Kula niku wis musuh bayani niku wis lemes tok awak kula niku. Wow niku Bu, sakjane pun kula WA. Kan WA, Gus. Makin berangkat jam pinten gak situ Pak gitu. Nggih, kula pun matur-matur gak situ. Aduh. Ampun, kedah sios. Sampeyan golek kiai liya ya Pak, rada murah niku. Mboten napa-napa. Awis pokok jenengan dugi. Wah, lemes awakku. Masya Allah. Teko kene ana Gus Dia isin lagi kiai tenan kok dicethokne kiai gak jelas kaya awake dhewe. Lah kiai ya Gus Dia ana kiai tenan lah awake dhewe kan kiai gak jelas. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi mugi-mugi para masyayikh awake dhewe tansah binaringan sehat wal afiah, diparingi panjang yuswa. Penting loh. Saestu kita ini kadang-kadang kalau beliau-beliau masih ada, beliau-beliau masih membersamai kita, kadang-kadang kita ini tidak terlalu peduli. Tapi setelah kemudian kita semua ini sudah tidak mampu lagi bersua, tidak mampu lagi bertemu, maka semua hanya tinggal penyesalan. Mugi-mugi awake dhewe kabeh tasih ditunggoni para guru, para kiai-kiai, para masyayikh, para pinisepuh untuk kemudian membimbing kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka gini ku mboten masalah piye-piye, masalah awake dhewe iki mesti mati, Pak. Dawuh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa man dakhalal maqabir bila zat kama raqibal bahar bila safinah. Orang itu kalau sudah man dakhalal qabr bila zat kaman raqiba al bahar bila safinah. Siapapun di antara kita masuk kuburan, kemudian amal kita enggak cukup, itu kayak orang yang pengen nyebrang lautan tapi tidak naik perahu. Kayak orang pengen melewati satu pulau tapi tidak ia siapkan perahu yang matang, tidak ia siapkan perahu yang kuat untuk mengarungi itu semua. Lah awake dhewe niki amale wis kadung gak pate enek. Amale gak enek. Dosane kok akeh. Kok bakal mati lah itu. Iku masalahnya. Padahal dawe Imam Ghazali, tuba liman mata wa matat ma'ahu dulubuh wal wail at-tawil liman mata wa tabqa dulubuh. Orang beruntung itu siapa kata Imam Ghazali? Orang beruntung itu adalah orang yang ketika meninggal dunia maka dosanya selesai. Tapi sial itu adalah orang yang meninggal kemudian dosanya nggak habis-habis. Karena ngeten Pak, kita kan jenengan tasih NU nggih. Jenengan rata-rata NU toh? Nggih. Nate yasinan. Lek yasinan kan nemu ayat inna nahnu nuhyil mauta wa natubu ma qaddamu wa atharahu. Pada akhirnya yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah itu tidak hanya apa yang kita lakukan, tapi ternyata apa yang pernah kita lakukan kemudian diteruskan orang. Al-Asar sebagaimana di tafsir-tafsir yang ada, misalnya kayak teng Jalalain itu singkat. Dia hanya mengatakan, seingat saya Jalalain itu hanya mengatakan asar itu adalah ma'ustun naba'dahu. Asar itu adalah sebuah perilaku yang kemudian diteruskan oleh generasi berikutnya, itu asar. Tapi di beberapa tafsir yang lebih besar dijelaskan bahwa asar itu ya tergantung. Imma hasanah wa imma sayyi'ah. Imma hasanah, contoh yang bisa mengangkat kita, bisa menyelamatkan kita, bisa menerangkan kuburan kita, makam kita, ketika kita sudah mati, itu adalah asar sing hasanah. Contohnya misalnya kayak kata alimi ilmin wa tasnifi kitabin atau kawakfi habisin, misalnya kayak begitu. Contoh jenengan misalnya nuwun sewu, jenengan koyok Gus Dia. Beliau-beliau ini, para guru-guru kita ini, kapanpun Allah Ta'ala mengambil, tapi muka-muka aja cepat-cepat.
Karena kita masih sangat butuh dengan beliau-beliau. Kiai-kiai kita lah katakan begitu. Mangkat kapanpun, wafat kapanpun, maka di sana ada asar yang kemudian terus menjadi tabungan beliau. Apa itu? Ilmu-ilmu yang sudah diajarkan kepada santri-santrinya, kepada kita semua. Kapanpun santrinya melakukan kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau mendapatkan bagian pahalanya. Atau mungkin beliau pernah nulis sesuatu, ngetik sesuatu, kemudian menginspirasi kebaikan bagi banyak orang. Maka tulisan atau ketikan itu akan menjadi asar beliau sampai kapanpun. Kalau sekarang kita kenal bahwa, apa Pak itu namanya? Yang gak bisa hilang itu apa? Jejak digital. Dari dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menghilangkan jejak kita. Nggih. Al-birru la yabla wa dzambu la yans wa dayyan la yamut. Fakun kama syi'ta fakama tadinu tudan. Bahwa sekecil apapun kebaikan yang bisa kita lakukan itu tidak mungkin akan hilang dari catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula sekecil apapun kesalahan yang pernah kita lakukan juga tidak akan pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak akan pernah terhapus itu. Dan Allah CCTV-nya, kameranya nggak pernah off. Maka kamu bebas, kita semua bebas. Kamu boleh melakukan apapun, tapi fakama tadinu tudan. Apapun yang kamu lakukan semua ada balasannya. Semua ada akibatnya. Ketikan-ketikan, tulisan-tulisan, kalau itu baik, menginspirasi, maka itu semua akan menjadi asar. Tapi sayi'ah itu juga ada. Asar sayi'ah itu juga ada. Contohnya taksisi zulmi, isya'ati batil. Seingat saya di kitab-kitab contohnya memang itu. Taksisi zulmi. Misalnya ada orang yang kebetulan dikasih jabatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian jabatan itu ia gunakan untuk melakukan undang-undang atau aturan yang membuat masyarakat itu kesulitan atau memberatkan umat, memberatkan masyarakat. Maka kapanpun pejabat itu mati, maka jariyah dosanya tidak akan pernah hilang dari sisinya. Au taksisi isya'ati batil. Ya kayak tadi itu. Misalnya nulis sesuatu, bikin status, kemudian membuat orang itu terinspirasi keburukan. Maka sampai kapanpun tulisan itu juga akan menjadi asar buruk bagi sang penulis. Itu. Makanya kula ningali wau kisah-kisah wau ingkang dipun waosaken kalih Mas Yani. Mugi-mugi sedaya dados amal jariah beliau, moga-moga semua perjuangan beliau moga-moga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membuat dosa-dosanya diampuni, kekeliruan-kekeliruan, kesalahannya benar-benar dihapus dari Allah dari samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para putra, para putra wayah sedaya mugi-mugi estu-estu pinaringan berkah, pinaringan pangestu. Insyaallah nggih perjuangan nggih. Kula ningali perjuangan. Kalau melihat apa yang beliau perjuangkan dan kemudian Gus Lubi macak pengen jadi pahlawan, itu pancen ya rada ada. Loh, saestu. Dulu itu perjuangan itu kalau tadi mendengar cerita yang diceritakan oleh Abah Haryanto, kemudian lihat perjuangan Gus Lubi kan ya gak imbang ya. Artine pancen Masya Allah. Ya piye ya. Perjuangan Gus Lubi wis mek ngimami tahlil nyapo, ngapusi sapa ta sapa. Perjuangane wong mbiyen masyaallah toh nyawa. Saestu niku. Insyaallah luar biasa saestu. Mugi-mugi sedaya dipun tampi kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah lumeber dhateng kula panjenengan sedaya. Insyaallah. Lha nggih pancen aduh, dan moga-moga yang paling penting, moga-moga apa yang diadakan oleh Putra Wayah malam hari ini estu-estu merupakan satu bentuk pengabdian, bentuk kebaktian seorang anak turun kepada para pendahulunya. Mergo inna rajul kata Rasulullah la yamutu walidahu wa huwa aqun lahuma. Berapa banyak dari kita yang sebetulnya menangi mbaturi wong tua tapi gak iso bekti. Iya,
Kecuali Pak Yani loh, yang selalu merasa dia sudah sangat berbakti dengan kedua orang tuanya. Kecuali itu enggak. Tapi hakikatnya nek gelem sadar, asli nih. Kita jadi anak itu sebetulnya kesalahan kita dengan orang tua kita sudah sangat banyak sekali. Apapun yang bisa kita lakukan, itu tidak mungkin pernah mampu membalas jasa-jasa beliau-beliau itu. Maka kata Rasulullah, kita masih terus punya kesempatan untuk membalas jasa-jasa orang tua kita. Fayada'ullah ta'ala min ba'dihima fayaktubuhullahu minal ba'in. Maka daripada itu, kalau orang tua kita sudah mangkat, jangan lelah untuk terus mendoakan dan mendoakan. Siapa tahu kita semua kemudian tertulis sebagai anak-anak yang berbakti. Innal abrara lafi na'im. Innal abrara, anak-anak yang berbakti itu insya Allah akan mendapatkan kenikmatan abadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Longgih niku Pak. Kadang-kadang awake dhewe yo mikir, sakjane ngene iki donga-donga ngene iki nyambung apa ora, teko apa ora? Teko lah. Onten ya Allah, kitab karangane Asy-Syaikh Habibillah As-Singkiti. Judulnya apa ya lali? Zadul Muslim fima ittafaqal Bukhari wa Muslim. Ada kitab judulnya adalah Zadul Muslim. Zadul Muslim itu cara dimaknani sangu. Napa nggih kok sangu? Sangu itu apa ya? Tabungan orang muslim untuk membahas hadis-hadis yang disepakati, yang sesuai apa yang ditampilkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Di sana mengatakan bahwa orang itu kalau sudah di dalam kubur, al-amwat itu ahwaju ila du'a minal ahya ila ta'ami wa syarab. Bahwa orang itu kalau sudah berada di dalam kubur, itu kebutuhan akan doa-doa kita yang masih hidup, itu jauh lebih ia harapkan daripada kita terhadap sarapan. Kita ini kalau nggak sarapan, gampang panik. Kayak sebentar lagi Ramadan. Sebentar lagi kan Ramadan. Awake dhewe ninggal sarapan itu pun muskilah. Sing biasa sarapan, biasa ngopi, itu pun panik. Makanya wong-wong sing modele kados kula, iku lek arep Ramadan lemes. Lah kecuali lek panjenengan piantun-piantun khusuk kaya Gus Dia, kaya Gus Son panjenengan wong khusuk ya, ahli poso. Bahkan kaya Gus Dia gampang viral nek pas poso. Khususe fi mas'alati tarawih. Gampang viral iku, iku wis luar biasa. Luar biasa tenan. Lah lek kaya kula-kula ngeten iki lemes. Tapi ternyata kebutuhan kita akan makan dan minum itu masih kalah dengan kebutuhan beliau-beliau yang sudah ada di dalam kubur terhadap doa-doa kita semua. Dan ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ditulis oleh Asy-Syaikh Habibillah As-Singkiti. Adikku, makanya Nabi juga dawuh, mal mayyit fi qabrihi illa shibhul harikil mutaghawwis yantadhiru fihi da'watan talhaqu min abin au ummin au waladin au sadiqin sikati. Bahwa orang itu kalau sudah berada di dalam kubur, itu kayak orang yang sedang hanyut ketika ada banjir yang sangat deras, terus teriak-teriak minta tolong. Yantadhiru fihi da'watan talhaqu. Dia hanya menunggu, hanya menantikan doa-doa terbaik, bacaan-bacaan terbaik, hadiah-hadiah terbaik dari yang masih hidup. Entah itu orang tua, entah itu anak atau teman. Inilah pentingnya kita punya teman yang baik. Makanya di antara positifnya saudara Yani, sing kula mboten ndelok blas awale. Kula nu mboten ngerti blas positif Pak Yani niku napa mboten ngerti blas niku sewengi. Tapi kula nembe sadar ini tadi. Beberapa menit yang lalu saya baru sadar. Ternyata Pak Yani masih bentuke ngono. Iku ana istimewanya. Istimewanya adalah karena ternyata beliau memiliki teman-teman yang luar biasa. Para kiai-kiai, para masyayikh yang selalu siap untuk menemani beliau mendoakan yang terbaik bagi para pendahulunya. Saking Pak Yani ini gak pada iso ndonga. Nah, akhirnya njaluk lah ngono masalah. Tapi iku positif, iku bagus. Tetap iku bagus. Loh itu bagus. Berapa banyak di antara kita dilupakan oleh keluarga dekat tapi tetap diingat oleh teman dekat.
Makanya memiliki teman yang baik, yang kira-kira bisa kita bawa atau paling tidak mengantarkan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Bisa jadi kita tidak bisa kayak beliau-beliau, tapi karena kita selalu berupaya berusaha untuk dekat dengan beliau-beliau, moga-moga kapanpun dan dimanapun beliau ngopi di hadapan Allah, kita akan ada di situasi itu. Kan ngono tujuanmu. Aku wis yakin ae. Aku wis yakin. Nyapa kok sebab nyedeki Gus Dia, nyedeki Mbah Harun, nyedeki kiai-kiai kabeh. Sampai calon-calon kiai kayak Mas Nopel, kayak Mas Farid, kabeh dikelompokne kabeh. Hanya untuk mengamankan kelakuannya yang tidak aman. Nah, kira-kira ya wis bagus, gak apa-apa. Mergo kena dawuh Kanjeng Nabi, innaka ma'aman ahbabta, karena kamu semua insya Allah akan bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Nah, tapi niku nggih luar biasa, ngejak wong akeh sing duwe terop diomongi, ojo larang-larang lho ya lek iso gratis. Mergo kowe gak kenal mbek kiai-kiai. Wah, jangan masalah itu jalan. Sing duwe kamera, duwe panggung, kabeh dijak kabeh. Aku wedi ku termasuk sing duwe niki lho Pak, napa namine? Niki napa catering barang diomongi ojo larang-larang. Iki lho tinggi daharan kiai-kiai lah kan ya masyaallah niku jan masyaallah. Lah kata niki kabeh digawe murah dengan alasan stop. Saman pokoknya iki digawe niatan berkahan mbek kiai-kiai. Ben sampean sesuk iso kambek kiai-kiai iku jan zalim asline. Asline zalim. Tapi nuwun sewu jangan pun pikato dahar nggih. Lah niku penting masalahnya. Mergo khol niku urusane mangan. Lha pancen nggih. Lho saestu. Dalil paling paten niku kan lau anna rajulan tasaddaqa an mayyitihi bi qura'in laqabilahu Allah Subhanahu wa taala. Menika ingkang ngriwayataken ingkang nulis menika Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Beliau mengatakan bahwa sekecil apapun yang kita keluarkan untuk keluarga kita yang sudah wafat, itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula jenengan ojo sampai ngenteni kaya Abah Haryanto, kaya Mas Wawan, kaya Mbak Feni, kaya Saudara Yani niki terus dingin nyelamati wong tua. Dawuh Kanjeng Nabi, hanya kikil, cara Arab kikil niku paling rendah. Tapi nek awake dhewe sampean niku meh kuat tuku ceker tok selameti wong tuamu. Dan itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah lek ngenteni kaya Pak Yani ngeten ya remuk. Remuk lah niki sing dihapusi kathah ya. Lho, apa artose napa nggih? Maksud kula niku mboten, artinya kita jangan sampai lumuh, jangan sampai lelah untuk kemudian mencoba berbakti dengan apapun yang kita bisa. Walaupun hanya sekedar ndok seprapat. Mergo nuwun sewu, Pak Yani juga tidak boleh sombong. Belum tentu hal besar yang kelihatannya besar di mata kita itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nuwun sewu. As-Sayyid Abdullah Ba'alawi Al-Haddad menampilkan satu riwayat bahwa kadang-kadang duit cilik itu bisa jadi gede di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena sesuatu yang ada di sana. Contoh, jenengan lamun toh duwene duit 1 juta, kemudian jenengan tokne 600.000. Iki gede apa gak? Jenengan sedekah 600.000, gede ora? Lah nek duwene duit 10 miliar, terus sing ditokne 6 juta, asline gede apa cilik? Lah iya ngono lho Pak. Dadi ojo terus ngopo. Ngono lho, iling-ilingan kuwi ojo terus aku wis walhasil mugi-mugi kula sedaya, kula panjenengan sedaya, mugi-mugi estu-estu ditakdir Allah taala dados lari-lari sing betos dhateng tiyang sepah. Karena yes kecilik awake dhewe krungu ridallah fi ridal, muga-muga wong tuane awake dhewe lila dengan apa yang kita lakukan selama ini. Nuwun sewu, awake dhewe dosane mbok wong tuwa iki akeh lho, Pak. Awake dhewe dosane mbok wong tuwa niku kathah, walaupun sengaja atau tidak. Apapun itu bentuknya. Karena kullu amalin sholihin ya'maluhul walad yulhaqu thawabuhu li abawayhi. Semua hal baik yang kita lakukan, maka pahalanya pasti akan juga diberikan kepada orang tuanya sebagai orang yang bertanggung jawab dan mendidik kita sebagai anaknya. Tapi nek diwalik odol.
Semua dosa yang kita lakukan, orang tua kita juga dapat bagian. Padahal kula kalih panjenengan, kira-kira mulai isuk mau bar subuh sampai saiki, akeh ndi dosa kambe apike. Gak nuwun sewu lho iki. Mulai isuk mau lho, sampai jam 10:30 malam ini, kira-kira lebih banyak ibadah apa lebih banyak kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ojo gak ngaku, iki wis saban-saban ya. Ini kalau sekedap malih pun nisfu Sa'ban, berarti di lukas Ramadan. Ini bulan istimewa nih. Ini bulannya Mbah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu para sahabat itu sangat mengistimewakan yang namanya bulan Rajab yang sudah berlalu kemarin. Kadang-kadang sampai lupa bahwa ada bulan sebelum Ramadan yang namanya Sa'ban yang juga sangat istimewa. Maka Dewi Aisyah mengatakan, rata-rata para istri Rasulullah iku ngodoi posone nalika duwe utang poso, karena memang perempuan kan biasanya tidak sempurna tuh apa namanya puasanya, karena memang ada tamu bulanan. Itu rata-rata di bulan Sa'ban. Karena apa? Karena Rasulullah biasanya di bulan Sa'ban sudah kayak masuk Ramadan, sangat serius untuk kemudian madep mantep jungkung wonten ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau-beliau ummahatil mukminin, garwa-garwa di Kanjeng Nabi tidak nyaman kalau Rasulullah datang dalam kondisi beliau-beliau puasa. Maka beliau tunda sampai Sa'ban. Sa'ban ini bulan istimewa. Ini adalah kenapa disebut bulan Rasulullah, karena memang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat itu turunnya juga di bulan ini. Ini bulan istimewa betul. Dan ini adalah bulan persiapan kita untuk menghadapi Ramadan. Bahkan dikatakan bahwa kalau pengen panen Ramadan, seharusnya kita sudah mulai serius, mulai Rajab, kemudian Sya'ban kita tingkatkan keseriusannya, nanti insya Allah akan sudah terbiasa dan mudah ketika melewati Ramadan. Jangan lupa, sebentar lagi mungkin tanggal berapa Gus nisfu Sya'ban Gus? Aku ingin diomongin lali ya, tanggal kali. Insya Allah tanggal kali ini. Nisfu Sa'ban tanggal 2 nih. Nah itu nisfu Sa'ban. Biasanya para masyayikh kita, para ulama kita sangat serius untuk mengisi malam nisfu Sa'ban dengan doa-doa, dengan zikir-zikir, dengan kegiatan-kegiatan positif atau apapun yang bisa panjenengan lakukan. Mugi-mugi dipun tampi sedaya kali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang menungso iki yo aneh kok. Menungso iki gawan bayi aneh pokoknya. Ketbian saja nih, misalnya kayak Imam Syafi'i itu meyakini bahwa ada beberapa malam sangat istimewa. Contoh, malam Jumat, malam Idul Adha, malam Idul Fitr, malam tanggal pertama bulan Rajab, malam nisfu Sa'ban. Itu semuanya istimewa kata Imam Syafi'i. Dan kita diminta di setiap malam itu kita agak serius beribadah. Kalau memang kita belum bisa benar-benar serius untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam Jumat. Malam Jumat awake dhewe malah blonjo. Malam Idul Adha. Semua para masyayikh kita mengarahkan kita, memberitahu kita bahwa ini adalah malam istimewa. Tapi malam Idul Adha awake dhewe malah nyiapne lading, ngungkal lading dinggo siap-siap mayoran. Malam Idul Fitri, malam istimewa. Kata koi, sampean akeh di istighfar lan tahajud malam Idul Fitri, kambek nyiapne besok pakai pakaian apa? Ayo. Aku malah nyiapne jajan bagus iku, nyiapne sedekah, JAP iku. Tapi berapa banyak di antara kita wis panik besok kostumnya oh no. Padahal ad-dunya niku dzilun zail. Dunia ini hanya bayangan-bayangan yang akan mudah lewat begitu saja. Sama nggak percaya? Baju yang lebaran kali ini jenengan idam-idamkan, apa itu di jenengan belanja online misalnya, jenengan tunggu-tunggu kehadirannya nggak datang-datang. Sekian hari sampai teko senengnya gak karuan, kemudian jenengan pakai dengan penuh kepercayaan diri yang luar biasa. Untuk lebaran tahun depan masih siap pakai baju yang sama apa tidak? Loh, sampean bahagian di lamun toh bodoh bulan depan itu
Sampean pakai baju yang lama apa pakai baju yang baru? Gak jujur ya, jujur. Ojo ngapusi, aku rodok kiai lho. Ojo mau ngapusi. Ya kan ya gak sekiai Gus Dia, tapi kan ya rodok kiai. Ojo mau ngapusi. Sampean harapannya baru apa tetap pakai yang lama? Loh, iki lho Pak, rungono Pak. Loh, boten, tapi kalau arep duduh nih. Artinya apa? Benar kata Rasulullah. Semua yang kamu banggakan hari ini, besok pasti akan kamu anggap sangat sepele. Kalau itu hal-hal yang berkaitan dengan duniawiyah. Kata koi, berapa banyak di antara kita pengen banget duwe pedahanya. Sekali duwe, katakan seminggu, 2 minggu, saulan, 2 bulan, apa meneh setahun. Pedah ini cek semangat gak awake dhewe. Apa wis ndelok kok kayak pedah lu apik ya? Ngoten mboten? Nggih mboten? Dolan Pak. Ibu-ibu kabeh sing jawab. Alhamdulillah itu bapak-bapak. Lah, bayangno, selamat ibu-ibu gak waleh mbek awakmu, Pak. Lah lek ben bojo terus pingine bapak-bapak ganti piye jajal. Ya selamat, makanya bapak-bapak kudu syukur tenan mbek ibu-ibu ya. Begitu Bapak Yani, jangan aneh-aneh dirimu. Alhamdulillah. Masya Allah. Saestu. Tapi ya begitulah dunia itu. Maka moga-moga apapun itu, kita selalu punya niatan baik, punya niatan positif yang kira-kira bisa menjadi satu amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan semua hal duniawiyah kita. Karena berapa banyak hal-hal yang kelihatannya duniawi, tapi karena niatan yang baik, maka bergeser menjadi hal yang bersifat abadi di hadapan Allah Ta'ala. Di balik ya sama, banyak hal yang kelihatannya ukhrawi, ketoy akhirat banget, ketoy amal solih, tapi karena niatan yang kurang benar, maka menjadi hal yang muspro, yang menjadi beban dan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun, kalau betul perlu matur kata-kata, sebenarnya kalau pondolan mriki mugi-mugi dados silaturahim sing ditampi. Lah muga-muga kula niku jek bingung, nyapa kok Kapolsek iki kok loro. Sing siji Kapolsek Sanan Kulon, sitoke Kapolsek ndi, Bang? Let kok. Sajane iki melu ndi? Aku pengen roh ya. Aku ket mau iki muskil. Iki jane wilayah sapa? Wong Blitar kok biyen mesti gak jelas. Lah gitu. Memang 2 wilayah ngoten iki, Pak. Oh, nggih ngoten nggih Pak nggih. Oh, masyaallah. Muga-muga barokah kabeh lah. Insyaallah alhamdulillah panjenengan nggih semanten mugi kados wau disampaikan kalih MC ne. Kula nggih gumun, MC kok MC ne iku luwih pinak tinimbang tukang pidatone. Heeh, MC kok penake koyo ngono, Oh ngoten nggih, MC kok penak mun ndonga. Muga-muga awake dhewe kabeh iki entuk berkah nang bulan Syaban. Muga awake dhewe diparingi iso teko Ramadan. Lah sing paling penting ya berkah ya iso ngisi. Engko teko Ramadan bae mokel. Loh, lah nggih to. Makane muga-muga awake kabeh pinaringan kiat, pinaringan sehat, bisa mengisi bulan Sya'ban, bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Yang kemudian punya kepantasan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga awake dhewe kabeh uripe didadekno urip sing manfaat, umure didadekno umur sing berkah, lan muga-muga awake dhewe kabeh pinaringan husnul khatimah. Kula namung saged matur niku ngapunten ingkang agung akhiron wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.